Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ibu harap kalian bisa memahami yang akan Ibu jelaskan. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang kelangkaan, penyebab terjadinya kelangkaan. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ada 3. Yang pertama, terbatasnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya yang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Yang kedua, semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. Baiklah, selanjutnya tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkatan, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti handphone, laptop, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Terakhir adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang timbul karena kebutuhan primer dan sekunder yang telah terpenuhi, yang bersifat mewah. Contohnya seperti mobil, rumah mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat. Ada 2. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik seseorang. Contohnya seperti olahraga, senam, jogging, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya seperti kebutuhan beribadah, terus menonton konser, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Ada 2 macam. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Contohnya seperti menabung di bank. Baiklah, selanjutnya kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan, yaitu ada 2, kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perseorangan secara pribadi. Jadi kebutuhan ini hanya dibutuhkan oleh orang pribadi. Misalnya seperti contohnya ini perawatan, contohnya seperti membeli pakaian. Terus kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang akan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, seperti menaiki angkot, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang dan jasa. Barang adalah benda berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang itu banyak, ada seperti pensil, buku, pena, sekolah, seragam, dan lain sebagainya. Kalau jasa adalah benda yang tidak berwujud fisik tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Contohnya seperti guru, terus tukang cukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang berdasarkan cara memperolehannya. Yang pertama, barang bebas. Yang kedua, barang ekonomi. Yang ketiga, barang ilit. Barang bebas diperoleh dari alam tanpa melalui suatu usaha atau pengorbanan. Contohnya seperti oksigen, matahari, air laut. Yang kedua, barang ekonomi diperoleh melalui suatu usaha atau pengorbanan. Contohnya emas, kendaraan, rumah. Yang ketiga, barang ilit. Barang ilit adalah barang yang tersedia secara berlebihan di alam, seperti air, api, udara. Baiklah, selanjutnya barang berdasarkan kegunaannya. Ada dua macam, barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti blender, mixer, mesin tekstil, dan lain sebagainya. Barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya makanan, minuman, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lainnya. Contohnya seperti pulpen bisa digantikan dengan pensil, beras bisa digantikan dengan singkong. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang fungsinya melengkapi barang yang lain. Contohnya seperti pulpen dengan tinta, gula dengan kopi. Baiklah, selanjutnya benda berdasarkan hubungan dengan benda lain. Yang pertama, barang mentah. Yang kedua, barang setengah jadi. Dan yang ketiga, barang jadi. Barang mentah, barang yang digunakan sebagai bahan baku suatu industri. Contohnya seperti ini, karet diolah menjadi ban, kelapa sawit diolah menjadi minyak. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi tetapi masih harus diproses lagi. Contohnya itu seperti tepung yang akan dibuat menjadi kue, kain yang akan dijahit menjadi pakaian. Yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah melalui proses lengkap seperti proses produksi yang siap langsung dikonsumsi. Contohnya seperti nasi, roti, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 macam sumber daya. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Dan yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan. Contohnya seperti tanah, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia. Kemampuan yang ada di dalam diri setiap individu yang dapat digunakan untuk kebutuhan. Itulah sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. Contohnya seperti bank atau uang tunai. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan.